Salam, perkenalkan nama saya Indri Tupuama. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Kupang. Pada kesempatan video ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang kitab Ester. Penulis tidak diketahui. Tema kepedulian Allah yang memelihara realita providensia Tuhan. Tahun penulisan 460 sampai 400 sebelum Masehi. Kata kunci pemeliharaan. Latar belakang: setelah kerajaan Babel direbut dan diganti oleh kerajaan Persia pada tahun 593 sebelum Masehi, pusat pemerintahan bagi orang Yahudi buangan berpindah ke Persia, ibu kota Susan. Menjadi latar belakang kisah Ester. Pada masa pemerintahan Ahasweros nama Ibrani, Kasyarsa nama Persia atau Caesar I nama Yunani, yang memerintah pada tahun 486 sampai 465 sebelum Masehi. Kitab ini meliputi tahun-tahun 483 sampai 473 sebelum Masehi. Dari pemerintahannya kita bisa lihat dalam kitab Ester 1 ayat 3 dan Ester 3 ayat 7. Dengan sebagian besar peristiwa terjadi pada tahun 473 sebelum Masehi. Ester menjadi ratu Persia pada tahun 478 sebelum Masehi. Kita bisa lihat dalam kitab Ester 2 ayat 16. Secara kronologis peristiwa Ester terjadi di Persia antara Esra 6 dan 7, yaitu di antara kembalinya rombongan Yahudi pertama ke Yerusalem pada tahun 638 di bawah pemimpin Esra. Sekalipun kitab ini ditempatkan setelah Nehemia dalam Perjanjian Lama, peristiwa yang tercatat di dalamnya terjadi 30 tahun sebelum Nehemia kembali ke Yerusalem, 444 sebelum Masehi, untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Sedangkan kitab-kitab Esra, Nehemia dari masa pasca pembuangan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kaum Yahudi sisa yang kembali ke Yerusalem. Kitab Ester mencatat suatu peristiwa yang sangat penting bagi orang Yahudi yang tinggal di Persia. Pentingnya Ratu Ester bukan saja tampak dalam penyelamatan bangsanya dari kebinasaan, tetapi juga dalam menjamin keamanan dan kehormatan mereka di negeri asing. Kita bisa lihat dalam kitab Ester 8 ayat 7 dan Ester 10 ayat 3. Tindakan pemeliharaan ini memungkinkan pelayanan Nehemia di istana raja beberapa dasawarsa kemudian dan pengangkatannya untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Jikalau Ester dan Yahudi termasuk Nehemia telah musnah di Persia, kaum sisa yang tertekan di Yerusalem mungkin tidak pernah membangun kembali kota mereka. Akibat sejarah Yahudi pasca pembuangan pasti akan sangat berbeda. Sekalipun penulis kitab ini tidak dikenal, jelas dari kitab ini sendiri bahwa penulisnya mengetahui adat istiadat Persia, istana Susan, serta ilmu Raja Ahasweros, yang menunjukkan bahwa penulis mungkin hidup di Persia dalam masa yang diuraikan dalam kitab ini. Apalagi dukungannya kepada orang Yahudi serta pemahamannya mengenai kebiasaan Yahudi memberi kesan dalam bahwa dia seorang Yahudi. Sangat mungkin penulis ini seorang yang lebih muda dari Mordekai yang hidup sesamaan dengannya, dan Mordekai yang merupakan sumber kebanyakan informasi dalam kitab ini. Kitab Ester memperoleh bentuknya yang sekarang setelah Mordekai wafat. Kita bisa lihat dalam kitab Ester 10 ayat 1 sampai 3. Hal ihwal sejarah dan linguistiknya tidak mendukung tanggal yang kemudian daripada 400 sebelum Masehi. Kitab tambahan-tambahan pada kitab Ester yang tergolong kitab apokrifa ditulis lama sekali setelah kitab Ester yang kanonik. Garis besar: yang pertama, pemeliharaan Allah dalam penempatan seorang ratu. Yang kedua, pemeliharaan Allah di tengah-tengah komplotan menentang Mordekai. Yang ketiga, pemeliharaan Allah dalam membebaskan umatnya. Yang keempat, pemeliharaan Allah dalam kenaikan pangkat Mordekai. Ciri khas: 5 ciri khas yang menandai kitab Ester. Yang pertama, kitab ini merupakan salah satu dari 2 kitab dalam Alkitab
yang diberikan nama wanita yang lain adalah nama Ruth. Yang kedua, kitab ini diawali dan diakhiri dengan sebuah pesta dan mencatat sejumlah 10 pesta atau perjamuan yang merupakan pusat peristiwa dalam kitab. Yang ketiga, kitab Ester merupakan kitab terakhir dari gulungan dalam bagian ketiga dari Alkitab Ibrani, yaitu kelompok hagiografa atau tulisan-tulisan kudus. Setiap kitab dibacakan di depan pada salah satu hari raya Yahudi. Kitab ini dibacakan pada hari raya Purim tanggal 14 sampai 15 bulan Adar yang merayakan pelepasan luar biasa orang Yahudi di Persia di bawah Ratu Ester. Yang keempat, walaupun kitab ini menyebutkan suatu puasa selama 3 hari, tidak ada petunjuk tegas mengenai Allah, penyembahan dan doa, atau suatu ciri yang membuat beberapa pengkritik dengan tidak bijaksana mempertanyakan nilai rohani kitab ini. Yang kelima, sekalipun nama Allah tidak disebutkan dimanapun kitab ini, pemeliharaannya tampak. Tidak ada kitab lain dalam Alkitab yang melukiskan pemeliharaan Allah demi umat Yahudi. Tema kunci, Ester merupakan sebuah buku mengenai penelitian tentang karakter manusia. Yang pertama, Ester, ia lemah lembut dan menarik. Kita bisa lihat dalam Ester 2 ayat 1 sampai 18, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ester 4 ayat 15 sampai 17, berani. Ester 4 ayat 6, diplomatis. Ester 5 ayat 1 sampai 8, pasal 7 ayat 1 sampai 6. Apalagi yang dapat Anda katakan mengenai dia? Yang kedua, Mordekai. Anda dapat melihat karakternya dengan dua cara. Apakah ia seorang Yahudi yang rencananya dimotivasi oleh rasa patriotisme, ataukah ia seorang yang dimotivasi oleh kasihnya kepada umat Allah? Yang ketiga, Haman. Kejatuhannya disebabkan oleh ambisi yang serakah. Kita bisa lihat dalam Ester 5 ayat 10 sampai 12. Didorong oleh istrinya, kita bisa lihat dalam Ester 5 ayat 14, dan oleh perubahan pendapat istrinya, Ester 6 ayat 13. Kejatuhan Haman melalui suatu perjalanan yang panjang, Ester 3 ayat 1 dan 2. Pelajaran apa yang diajarkan Haman kepada gereja dewasa ini mengenai ambisi? Tujuan kitab ini mempunyai maksud ganda. Yang pertama, itu ditulis untuk menunjukkan bagaimana orang Yahudi dilindungi dan diselamatkan dari ancaman pemusnahan oleh campur tangan Allah melalui Ratu Ester. Sekalipun nama Allah tidak disebutkan secara khusus, bukti pemeliharaannya jelas sepanjang kitab ini. Yang kedua, kitab ini ditulis untuk memberikan catatan dan latar belakang sejarah dari hari raya Purim orang Yahudi. Ester 3 ayat 6 sampai 7 dan Ester 9 ayat 26 sampai 28. Dan dengan demikian mempertahankan ingatan akan pelepasan yang luar biasa orang Yahudi di Persia, hari raya Paskah dan pelepasan luar biasa Israel dari Mesir untuk generasi-generasi yang akan datang. Kitab ini juga menguraikan kewajiban untuk merayakan Purim setiap tahun. Kita bisa lihat dalam kitab Ester 9 ayat 24, pasal 28 sampai 32. Terima kasih. Salam, terima kasih.